mau tanya ya ini ya, mau tanya masalah haknya orang yang di teman ya. Aku nanyain untuk teman saya yang di penjara gitu loh Mas. Mbak, sampean suaranya kok jumret, sampean pakai headset ah? Berat nggak? Suaranya agak agur Mas, ngerti agur nggak? Suaranya agak ini agak serak suaraku. Agak sedikit sakit. Agak jauh dikit biar gak jumret ya soalnya. Oh gitu ya. Coba ini soalnya coba kak kok semua hilang malah. Gimana? Halo Mas. Nah ini baru pas. Kenapa ini? Masuk kamar aku tadi ini di dapur aku. Biar. Kan ada temenku di penjara udah 1 bulan kan ya. Terus kalau saat kan katanya sampai bulan 1 katanya, aku kan belum tahu. Terus itu samanya dipulangkan kayak hak tiket gitu, itu masih dapat enggak dari majikan? Dia di penjara karena kasus apa? Kasusnya tuh ya aku jelasnya kurang tahu ya. Tapi katanya sih ada penjaranya tuh majikan yang laporin, mungkin ada mencuri apa gimana, aku nggak tahu. Majikannya yang laporin. Karena dia sebelumnya itu kan dia di ini kan sebelumnya sebelum hilang itu, sehari hilang itu ada anak yang ngunggah ke Facebook masalah hutang gitu, apa dikejar-kejar hutang apa terus gimana nggak ngerti. Terus setelah itu ternyata dia di penjara, mungkin ada kasus. Aku takutnya ini sehujan ya, mencuri apa gimana, tapi majikannya yang laporin gitu loh. Gini ya, sampean bertanya sesuatu yang sampean sendiri tidak jelas. Nah, karena ini sebentar, saya tak ngomong dulu, gantian dong ngomongnya. Iya. Boleh nggak saya ngomong, sampean menanyakan sesuatu yang sampean sendiri belum jelas. Duduk persoalannya, ya. Ya, oke. Jadi jawaban saya akan begini nih, Mbak. Kalau CC-nya itu dilaporkan sama majikan dan sudah terbukti dan masuk penjara, berarti CC-nya itu melanggar sebuah aturan atau kriminal. Kalau sudah melanggar aturan kriminal, maka sudah diserahkan kepada hukum. Kalau teman-teman bermasalah dengan hukum, majikan sudah tidak ada kewajiban lagi untuk mendapatkan haknya. Sampeyan rawame, Mbak. Sampeyan arepe takon tapi sampeyan dhewe kemrawesek. Sing delok, sing ngrungokno, sing pingin dapat informasi dadine lara kupinge, Mbak. Itu loh Mas, apa sebelah bangunan, yang sebelah situ aku masuk kamar loh, padahal tak jendelaku tak tutup iki. Jadi jendelane ya. Jadi intinya sudah nggak usah dia tanya kasusnya apa. Selama dia sudah melakukan kriminal dan dinyatakan bersalah dan masuk penjara, berarti kan dia sudah terbukti dia melakukan kesalahan. Kalau udah melakukan kesalahan, tanggung jawab sudah bukan dimajikan lagi. Oh gitu ya. Nah kalau dia nanti sebentar, saya tak ngomong dulu, Mbak. Aku jangan dipotong kalau ngomong. Oke, maaf Mas. Kan sampean nanya, kalau sampean mau ngasih tahu, kalau saya sudah bilang silakan Mbak, sampean mau tanya lagi baru. Jadi saya ingin menjelaskan kepada sampean, kalau sudah masuk kriminal, nanti setelah dia keluar dari penjara itu sudah tanggungannya negara. Untuk biaya deportasinya itu negara. Kalau dia masih punya uang mau beli tiket sendiri ya boleh. Tapi intinya pasti akan ditanya, kamu punya duit nggak untuk dideportasi? Kalau nggak punya duit, ya dikembalikan ke Republik Indonesia, di KJRI. Begitu ceritanya. Nah, wes, sampean mau nanya apa? Ini kan enak.
Oh gitu, iya Mas, maaf Mas. Lah kan gini, kan kemarin tuh teman-teman kan gini, soalnya pulangnya gimana, mungkin dia nggak punya uang untuk tiket. Kita akan patungan, terus ada ini apa, pemikiran yang lain kan dia masih ada hak dari majikan, mungkin ada tiket gitu. Terus ada yang bilang nggak dapet lah, terus ada salah satunya bilang ada gitu kan, masih ragu ya. Coba aku tanya Mas Sandro, aku gitu, bisa apa masih punya hak apa enggak, aku gitu. Kalau nggak ada hak kan kita bisa patungan untuk belikan tiket, tapi entah kapan itu mereka dia itu keluar. Kalau keluar dari penjara kan kemungkinan nggak langsung pulang kan ya Mas ya. Ya tergantung dari kesepakatan penjaranya sama KJRI. KJRI yang nge-range. Ya pastinya gitu. kalau dia sudah bebas ya segera dipulangkan. Oh gitu. Segera Berarti deportasi dan blacklist. Gitu loh. Berarti kalau pulang itu apa nemuin temen dulu, apa dia langsung diantar ke bandara gitu Mas? Ya ke bandara, makanya sampean kalau mau ya sekali lagi sampean kalau mau berhubungan sama dia, sampean cari orang KJRI yang datanya bagian penjara. Gitu. Kalau sampean mau bantu dia atau kalau sampean bisa jenguk ke mereka, ya sampean jenguk. Kan boleh itu. Di penjara itu kan boleh dijenguk, boleh dilihat, ada jadwalnya, siapa aja yang boleh ditemui. Nah, sampean ngomong ke dia. Nanti pada saat dia keluar, karena dia sama sekali nanti tidak akan diberikan haknya semuanya. Kalau ataupun dia keluar, pasti pihak penjara juga akan menyampaikan kepada pihak KJRI sama pemerintah kita bahwa tanggal sekian ada tahanan dari Indonesia sekitar 6 atau 7. Terus dipulangkan. Bagaimana? Tolong dikondisikan. Nah, Indonesia kan punya maskapai yang dari Indonesia. Nah, di situ KJRI-nya kerjasama. Orang-orang pulang. Karena selama ini kan tidak ada yang mau berkonten, yang di penjara mau di-up. Tapi saya sebenarnya punya teman yang biasa suka nengokin orang di penjara. Cuman dia saya kontenin juga ndak mau, tapi dia cerita sama saya, dia mantan pekerjanya dari KJRI. Karena kalau menjelaskan tentang proses itu kan nanti anak-anak alah gampang wis engko diurusi, wis ngelanggar ae. Pikirannya kayak gitu edukasinya. Aku nggak ngerti KJRI nggak mengedukasi tentang hal ini, aku kan ndak punya hak. Tapi aku kan berusaha mencari tahu, mencari informasi apapun sambil saya logika informasinya. Karena ini adalah berhubungan dengan kriminal, Mbak. Kalau berhubungan dengan kriminal, otomatis tidak semerta-merta dan semudah. Kecuali ya kesalahannya dia adalah penyalahgunaan administrasi, misalnya overstay. Nah, itu beda. Kalau salahnya mereka administrasi juga kerja di restoran, nah itu kan juga catatan kriminal, menyalahi aturan, menyalahgunakan visa, penyalahgunaan visa. Nah itu juga tetap semuanya akan dikembalikan ke KJRI untuk di arrange. Halo? Iya, mendengarin terus. Jadi seperti itu. Kalau sampean memang mau bantu ya sudah, datang aja ke penjara. Suruh kabar-kabar. Nanti bulan 1 nomornya ditinggalin siapa atau dicatetin di dompetnya atau di apanya, nanti barang-barangnya dia kan dikembalikan. Baru nah nggak tahu dia bisa pulsa apa enggak. Kalau sampean mau nunggu keluarnya dia tanggal berapa, kalau dia bisa menginformasikan pastinya kan enak. Sampean berkomunikasi dengan dia keluar dari penjara, coba sampean tunggu. Sampean boleh menemui enggak? Kalau sampean nggak boleh menemui berarti yang membawa KJRI. Atau langsung dia pulang dari penjara langsung ke bandara, bisa jadi. Oh, nggak usah kayak nunggu-nunggu dulu sampai ditahan di luar, udah keluar penjara tapi masih di Hongkong gitu, enggak ya Mas ya? Lah sekarang sampean berpikir secara logika. Uang menjalankan kriminal terus dikeluarin. Dia itu udah kriminal. Iya. Karena orang kriminal Hongkong nggak dibiarin, Mbak. Makanya orang Hongkong itu takut sama namanya jokam.
kalau perlu dia mau bayar denda asalkan nggak masuk jokam. Bisa dipahami nggak? Oke. Hongkong orang tertib. Nah kita kau-kaucan, sampean termasuk koncone. Koncone sampean iki piye? Kok masuk penjara? Saya tidak mendiskreditkan, tapi saya mencoba memberikan penjelasan. Tapi saya disclaimer dulu, sampean tidak cerita jelas kesalahannya dia apa. Sehingga apa yang saya sampaikan itu sangat bisa salah. Bisa dipahami nggak? Apa gini Mas, selonting-selonting sih katanya ada ngambil barang gitu. Nah, ya sudah. Intinya. Ya sudah. Pokoknya intinya mencuri atau apa atau bagaimana, intinya kriminal lah intinya. Ya sudah. Jadi kan informasi kalau tidak jelas itu kan ya seperti itu gitu. Ya karena majikan yang ngelaporin ya pasti seperti itulah, kitanya nggak mau ini yang ya saya nggak berani ngomong gitu. Kalau urusan itu saya nggak mau ngomong karena saya tidak berbicara dengan yang bersangkutan. Bisa dipahami. Sampean ini adalah pihak yang ketiga. Jadi saya tidak mau cerita di konten saya ketika dia bukan pihak yang menjalani, terus informasinya tidak valid, kan sama juga saya menyebarkan berita bohong. Bisa dipahami nggak Mbak? Makanya saya dari awal tadi bilang, berarti sampean informasinya masih belum jelas. Nah kalau itu kan saya garis bawahi, biar teman-teman semuanya tahu. Karena saya selama ini menaikkan konten, ya orang yang bersangkutan sendiri yang cerita, yang ngomong. Otomatis kalau yang bercerita aja sudah bohong, berarti kan yang bercerita yang nanggung dosa. Kalau ini kan yang bukan yang bersalah, bukan yang bersangkutan. Kan bisa jadi cerita sampean ini gosip. Bisa jadi kan, saya boleh bilang begitu kan. Tapi saya tidak melihat itu. Tapi saya hanya bercerita kalau proses penjaranya kemungkinan besar seperti itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan informasi saya juga salah gitu loh. Bisa dipahami ya, kan? Mungkin iya, karena kan aku kan rencananya tuh mau bantu gitu loh, kayak apa ya kan, masalah tiket. Kalau dia keluar kan pasti dia nggak punya uang. Terus ada salah satu bilang kan dia punya hak, punya majikan, pasti belikan tiket kan, masih simpang siur gitu ya kalau dikasih, kalau enggak. Jadi kita intinya inisiatif mau bantu beliin tiket suatu saat dia keluar gitu loh. Jadi aku tanyanya itu ke sampean tuh intinya seperti itu, orang di penjara tuh apa masih punya hak tiketnya dari majikan gitu? Nggak ada. Yang pertama memang nggak ada. Yang kedua pastikan dia keluarnya tanggal berapa. Terus kalau ada yang bisa jenguk dan berkomunikasi dengan dia itu jauh lebih baik. Ya. Intinya kita mau itu tadi. Jadi kalau lah iya, sampean jenguk, udah jenguk. Udah jenguk aja. Enggak usah ngomong bantunya, jenguk aja. Setelah jenguk, tanyakan ke dia. Kapan informasi terakhirnya kalau kamu pulang dan prosesmu pulang bagaimana? Kalau dia bilang nggak tahu, coba tanyakan ke sipirnya kalau lagi ada meeting, ada apa, ada pertemuan sama siapa atau pertemuan sama orang KJRI. Orang KJRI itu punya jadwal rutin untuk mengunjungi teman-teman kita yang kena penjara. Itu ada jadwalnya rutin. Dan kadang-kadang ada juga teman-teman yang dari pengajian yang ikut berangkat menjenguk juga. Tapi kan sebelum menjenguk kan harus didaftarkan namanya. Yang dijenguk mau nggak berbicara dengan yang menjenguk. Jadi di penjara itu kadang-kadang anak-anak ada juga yang nggak mau ditemuin. Nggak mau kasusnya rame-rame. Apalagi kayak saya, YouTuber. Malah tambah dihindari. Jadinya akhirnya informasi kayak sampean tadi bingung. Simpang dan siur. Siur dan simpang. Karena tidak ada yang mau bercerita. Mantan-mantan tahanan itu. Tahanan-tahanan Hongkong itu nggak ada yang bercerita. Kalau ada yang bercerita seneng. Tapi kalau mungkin dikasih duit mau kali mereka. Mungkin malu gitu loh Mas. Loh, iya nggak apa-apa. Kalau masalah malu, kalau masalah malu Mbak, kita bisa tutupi identitasnya. Iya, ya kayak saya makanya telepon tuh kan, saya kasihan gitu kan, kita teman gitu, kok tahu-tahu kaget telah dengar gitu. Ya udah kita inisiatif mau ngumpulin ya nanti kalau pulang lah tiket gitu.
kan walaupun 100 satu orang kan untuk anggota kita pasti cukup lah beliin tiket gitu. Ya, yang lebih penting bukan itunya dulu kalau saya. Yang lebih penting bisalah kalian berkomunikasi dan datang ke penjara. Yang paling penting itu. Sudah ada, tapi orang ditentukan cuma 3 orang apa itu yang disebut namanya gitu. Ya. Tapi yang lainnya kan enggak. Bicaranya silahkan sama gitu. Yang 3 itu supaya lebih valid. Iya. Sama 3 orang itu lebih valid. Jadi kalau masalah penyerahan dana dan bantuan sama 3 orang itu yang sudah menemui dia di penjara. Bagaimana informasi terakhirnya tentang dia seperti apa. Nah, dari mereka bertiga itu bisa dikorek infonya. Bisa nanti komunikasinya. Niat baik itu boleh, ya. Niat baik itu boleh, tapi harus tepat. Ya kan? Niat baik kalau tidak tepat ya nggak nyampe. Kalau nggak nyampe kan menjadi salah guna. Kalau menjadi salah guna nanti menimbulkan fitnah. Nah, itu yang jadi repot. Makanya saya nggak pernah bahas sumbangan di dalam konten saya. Iya. Saya menghindari. Kan kita inisiatif sendiri lah. Iya, saya nggak akan bahas tentang sumbangan atau saya tidak membahas tentang uang, tentang bagaimana mengakomodasi teman kita yang kesusahan. Masih banyak di luar sana yang lembaga-lembaga resmi yang memang ngurusin bantuan dana. Karena sekali lagi kepercayaan, mau telepon aja itu saya sudah mengucapkan terima kasih. Tapi kalau bantuan dana, ya kemarin ada 1 orang aja yang maksa nitip uang ke saya sudah nolak, dia masih mau aja nitip, ya sudah. Kemauannya dia percaya ya wis, padahal sebenarnya saya tidak berharap seperti itu. Saya itu cukup bantuan doa, komen di konten saya dan tonton di konten saya itu sudah sangat membantu saya. Ya oke Mas, makasih informasinya. Ya. Sehat selalu Mbak. Lanjut terus. Semangat, nggih. Matur sembah nuwun. Oke. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua ya, sekali lagi penjara ya, Jokam. Jadi menanyakan apa haknya dari majikan masih ada. Dia melanggar hukum itu sudah dia kehilangan. Pelanggaran terhadap hukum itu beserta hak-haknya itu juga sudah hilang. Jadi kalau kalian sudah melanggar hukum, pertanggungjawaban itu sudah bukan di majikan lagi. Pertanggungjawaban adalah di diri kalian masing-masing, itu yang pertama. Karena kalian adalah warga negara Indonesia, maka pemerintah setempat akan melaporkan bahwa ada warga negaramu. Nah, si Hongkong akan, hei KJRI, iki enek wargamu sing ngelanggar aturan, sedang kami proses. Nah, itu pasti diinformasikan ke KJRI. Kalau sampean semuanya menanyakan data orang-orang Indonesia yang terjerat hukum, kasusnya ataupun di penjara, itu KJRI komplit, datanya lengkap. Silahkan aja ke KJRI. Ya, jadi kalau bertanyanya ke YouTuber, saya tidak punya data-data mereka, ya kan. Saya tidak punya kewenangan, bahkan untuk jenguk aja. Kalau penjara Hongkong itu strict banget, harus nama yang tercantum yang bisa menjenguk. Kalau tidak tercantum ya enggak. Di luar nama yang tercantum itu ya wewenang dari KJRI. Seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu press release dari KJRI orang-orang Indonesia yang terjerat hukum dan masuk di penjara itu kenapa ya nggak diinfokan. Kalau itu diinfokan, disampaikan kasusnya apa, seperti apa, itu kan bisa jadi bahan pembelajaran. Baik itu kasusnya benar atau kasusnya nggak benar, atau kasusnya difitnah majikan atau apapun. Yang kembali lagi, karena saya tidak memegang data, maka saya tidak berani menginformasikan hukum yang kena hukum yang kayak gimana, dan setelah hukumnya selesai seperti apa prosedurnya, itu semuanya, ya kan. Saya sekali lagi tidak akan menginformasikan atau tidak membicarakan sesuatu yang saya tidak benar-benar dapat narasumber yang bisa dipercaya. Jadi seperti itu.
Jadi kalau ada beberapa orang yang telepon ke saya dan dia ternyata jadi korban dan dia yang mendapat pesakitan, nah, dia yang cerita sendiri, kemungkinan itu pasti akan naik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya bukan tipikal orang yang membuat berita atas opini ya. Kalau opini akan saya sendirikan, opini berbeda. Jadi ini opini, bukan kisah nyata, bukan peraturan, tapi opini saya pribadi. Jadi seperti itu ya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.